Ngaji kehidupan itu yang paling enak itu ini, tafakur. Tafakur itu mengintrospeksi diri terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Ya, apakah itu malam-malam atau dalam waktu senggang gitu ya, tafakur. Kita ini kalau mau mengakui itu banyak sekali kelemahan-kelemahan kita, terutama rasa syukur kita itu sangat kurang sekali. Setiap hari bangun, kemudian bernapas, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, badan bisa digunakan untuk aktivitas, telinga bisa mendengar, hati bisa merasakan. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi coba apa yang kita lakukan ketika bangun pagi? Hati kita coba, kemana hati kita? Kemana pikiran kita? Pikiran kita tuwek mesti ora kelingan sholat. Kelingannya kemana? Kamar mandi. Sampai kamar mandi nanti teringat pekerjaan. Ya. Hampir yang namanya sholat itu nggak ingat di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ketika kita sholat itu seakan-akan merupakan robot yang bergerak secara otomatis. Jadi nggak berdasarkan keinginan hati, nggak berdasarkan keinginan pikiran. Wes teko wudu, teko sholat. Dan pikirannya juga masih kemana-mana. Itu sebuah kesalahan besar. Kita sudah diberi banyak karunia, tetapi tidak ingat siapa yang memberikan karunia itu kepada kita. Belum lagi kalau ada persoalan rumah tangga, tangi turu, kelingan, was, bojone bareng ngamuk, arep ngomong wedi ya, pikire. Akhirnya yo nembe kelingan karo pangeran. Ya Allah, muga-muga bojoku gak ngamuk meneh. Piringnya pun telas Gusti, dibuantingi kabeh gitu kan. Nah, akhirnya mengingat Tuhan itu ketika ada masalah. Kalau ndak ada masalah, ya blas gak kelingan pangeran. Sehingga banyak sekali kesalahan kita. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang seringkali kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ya. Juga tidak banyak berterima kasih kepada sesama. Saya mohon maaf, ini saya tanya kepada panjenengan semua. Keberadaan saya di sini ini panjenengan terima atau enggak? Yakin ya? Hakul yakin pakai kop ya, dalam hati ya. Coba apa yang terjadi ketika panjenengan semua menolak saya? Ayo jal. Yes, pasti suasana di sini semplang. Kehadiran di sini panjenengan hanya didorong oleh rasa ketakutan dan rasa ndak enak. Wah, gak enak, sing ngisi Pak Sekretaris. Jadi suasana di sini itu isinya ya kosong melompong. Nggak ada irama hati di dalam diri kita masing-masing untuk saling terpaut. Nah, pada saat itulah kewajiban saya untuk berterima kasih kepada panjenengan. Terima kasih telah menerima saya hadir di sini. Nah, itu. Jadi pertautan antara diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan sesama manusia dalam bingkai ibadah itu sering kali tidak kita lakukan. Bahkan kita sering itu memandang picik sebelah mata terhadap kemampuan orang lain. Itu sering itu kita seperti itu. Alas paling ngono.
Sepaling kuwi. Jadi belum pernah kita itu berinteraksi tetapi sudah punya pandangan sing negatif. Ini tidak boleh. Nah, oleh karena itu bagi saya yang namanya ngaji itu ya interaksi bareng-bareng di antara kita. Sing ngaji yo dia mulang dirinya sendiri, yang ikut ngaji dia juga mengajari dirinya sendiri. Ini bagian yang paling penting menurut saya di dalam majelis-majelis seperti ini. Ini bukan sebuah monodialog antara saya kepada panjenengan, tetapi ini adalah multidialog. Karena apa? Karena di dalam majelis ini yang hadir haruslah hati. Kalau saya pernah itu satu saat dipanggil guru saya, karena sejak kecil saya memang ikut beliau, dipanggil sama Mbah Munif. Waktu itu saya masih kuliah ya, dipanggil, Pol, dalam sini, di dapur. Saya diajak duduk dalam satu meja, tapi tidak satu kursi ya, satu meja, duduk dalam satu meja. Tiba-tiba Mbak Munif itu bilang sama saya gini, "Kowe nak diulang, ojo nganggo iki sambil pegang kepala saya batuk, ojo nganggo iki, tapi nganggo iki sambil pegang dada saya." Artinya apa? Artinya bahwa di dalam setiap pelajaran kehidupan ini sebenarnya filter yang paling baik itu adalah hati. Ketika kita bicara kasar pada orang lain misalnya, lalu disaring oleh otak dan pikiran kita, otak dan pikiran kita punya alasan, gak apa-apa saya bicara kasar seperti ini. Karena apa? Karena dia punya perilaku yang tidak cocok untuk situasi dan lingkungan di sini. Karena dia punya perilaku yang melenceng, sehingga tidak apa-apa saya bicara kasar. Ini pasti bicara itu. Tapi kalau kita menggunakan hati, itu pasti kita akan berkata, "Oh iya ya, aku ya salah ya." Karena apa? Karena saya telah bicara kasar sama dia, walaupun saya ingin menegakkan kebenaran. Tetapi kalau menegakkan kebenaran itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, tentu ini satu hal yang salah. Kalau menegakkan kebenaran itu dilaksanakan dengan cara yang tidak bijaksana, tentu ini hasilnya tidak bijaksana. Ketika perkara baik dicampur dengan perkara buruk, jadinya ya buruk. Perkara baik dicampur dengan perkara baik, jadinya baik. Jadi aura negatif itu lebih kuat daripada aura positif ketika kedua hal itu bercampur. Makanya dijelaskan dalam satu hadis, al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu jelas. Dan di antara keduanya itu syubhat. Nah, ketika orang itu menghindari syubhat, maka dia sebenarnya telah membersihkan hatinya. Dan Allah itu lebih mencintai hati-hati yang bersih. Nah, oleh karena itu saya sendiri ya berharap semoga saya sendiri bisa lebih mengedepankan hati daripada pikiran, lebih mengedepankan kalbu, jiwa daripada apa yang kita pikirkan. Dan saya mengajak kepada
semua sahabat-sahabat yang ada di sini untuk melakukan hal yang sama. Ya. Banyak sekali ternyata memang di dalam setiap peristiwa kehidupan itu bisa kita tafakkur, berpikir, dan menghubungkan semua itu terhadap kehendak Allah. Nah, kalau kita sudah seperti ini, maka setiap detik, setiap saat kita itu berangkulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau semua tipe manusia itu modelnya seperti ini, di suasana apapun pasti suasana itu enak. Suasana itu nggak ada gejolak. Tiba-tiba ada pimpinan memutuskan, ini kita rolling ya kerjaannya ya, supaya masing-masing punya kemampuan yang merata dan ada efektivitas. Ya, tidak ada kejenuhan. Kita rolling, jebret itu misalnya. Yakinlah bahwa sebenarnya tangan Allah itu sedang bergerak untuk menggerakkan posisi Anda itu lewat siapa? Lewat pimpinan. Dan ini merupakan ujian sejauh mana kamu bisa menerima ketentuan Allah ini. Nak ngerutu asem dipindah nggon kue ini kue enak gak enak. Itu berarti Anda melawan terhadap ketentuan Tuhan. Karena sebenarnya yang sedang melaksanakan ketentuan itu, yang menggerakkan semua itu ketentuan itu Tuhan. Ya, ini pernah terjadi, saya alami ketika saya pertama kali ditunjuk oleh Pak Rektor Pak Prabowo waktu itu sebagai kepala perpustakaan. Saya dibilang, Gus, kata orang di tempat ini tuh banyak orang buangan. Tapi kelihatannya sekarang sudah mulai tertata. Ya, enggak tahu nanti pelan-pelan minta tolong kalau yang belum tertata ditata ya Gus. Ya betul, memang di sana itu ternyata Masya Allah semangat kerjanya, etos kerjanya itu lemah semua. Mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Ternyata karena mindset yang sudah diciptakan sebelumnya. Akhirnya pelan-pelan kita dandani bersama-sama. Ya, yang kurang kita tata, dan alhamdulillah sekarang itu ya mungkin ada 1-2 ya, tapi rata-rata teman-teman kalau sudah di sana itu malah enjoy. Ada salah seorang itu ketika mau dipindah ke tempat yang lain ditawari, dia malah bilang saya lebih suka di sini sekarang. Ya, mengapa? Karena pertautan hati itu. Ya. Oleh karena itu pertama kali, ini saya masih prolog ya, pertama kali kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak sekali hal yang sudah kita terima pada hingga saat ini, dan akan banyak lagi hal yang kita terima di masa yang akan datang. Keajaiban-keajaiban, doa-doa yang dikabulkan, dan doa yang paling kita harap selama perjalanan kehidupan ini untuk dikabulkan oleh Allah, yaitu semoga kita berakhir dengan husnul khotimah. Sholawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tauladan dari beliau kita mengarah pada satu jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, mengawali kajian saya, nggak tahu apakah saya bisa rutin atau enggak, tapi mungkin nanti saya akan bergantian dengan Mas atau Ila, atau bergantian dengan yang lain, karena
kemarin saya diminta Gus mengawali untuk ini, baiknya panjenengan ya sudah. Nah, saya punya pandangan karena saya sendiri sebenarnya bukan penceramah ya, nggak bisa ngaji dengan ya seperti penceramah yang lain. Saya juga di dalam event-event pengajian itu jarang sekali yang seperti yang lainnya. Tapi saya lebih sering menggunakan panduan, yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh beberapa ulama. Karena niat saya ini adalah dalam rangka mengajari diri saya sendiri. Nah, andaikan panjenengan itu juga merasa belajar bersama, yaitu alhamdulillah. Semoga ini nanti bisa istiqomah. Amin. Jadi teman-teman mungkin bisa cari di toko-toko kitab atau bisa download ya. Kitab yang akan saya baca ini Nasha'ihul Ibad, Syarah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Di kitab Nasha'ihul Ibad ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dari ulama Indonesia yang bertahun-tahun bermukim di Mekah dan menulis banyak kitab dan diakui kemakrifatannya, kealimannya. Ini ala al-munabbihati alal istidadi yaumil mi'ad. Jadi ini bicara tentang bagaimana supaya kita selalu mengingat-ingat tentang hari akhir, mensarai kitab itu. Ya, artinya bicara tentang bagaimana sikap kita seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah dan terhadap sesama makhluk yang lain dalam kerangka ibadah. Nah, metodenya tentu mungkin tidak sama plek dengan metode di pesantren. Kalau metode di pesantren itu dimaknani siji-siji. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang moho welas ing alam dunya, Ar-Rahimi kang moho asih ing dalem alam akhirat. Nah, terus kemudian dikupas, alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi kedue Allah. Saya tidak akan seperti itu ya, mungkin supaya agak cepat proses penyelesaian beberapa bab itu tanpa mengurangi makna kandungan yang bisa saya pahami di dalam kitab itu, yang mungkin saya baca sekilas, kemudian saya coba untuk memahami apa yang tertulis di situ. Oleh karena itu, mari kita mengawali kajian ini dengan umul kitab yang kita khususkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada diri kita, dan juga kepada penulis kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Adhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifati al-kamaliyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Di dalam awal kalimat yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini adalah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan ilmu ini untuk sebagai bekal pada manusia untuk memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena ilmu itulah orang itu bisa tahu arah, tahu jalan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Juga merupakan penyaksian dari penulis kitab ini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah lah yang menentukan segala hal terhadap hamba-hambanya dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjalanan hidup. Allah lah yang membekali kita Al-Quran. Allah lah yang menuntun kita untuk bersyahadah bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, dan hukum-hukum Allah yang berlaku itu akan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah Ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Dan Al-Musannif, penulis kitab itu menyaksikan, bersyahadah bahwa Sayyidina Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang telah diberi kekhususan dengan berbagai sifat-sifat yang sebagai dibekali dengan kesempurnaan sebagai seorang hamba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min halalihil a'la jalla wa ala. Jadi Rasulullah itu memang dibekali oleh Allah di dalam hatinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat keagungan, sifat-sifat keluhuran. Dan Rasulullah, Allah menjelaskan, memberikan makrifat, pemahaman tentang beberapa hal yang patut dilakukan dan beberapa hal yang tidak patut untuk dilakukan, sehingga
Rasulullah dengan sifat-sifat yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sosok yang betul-betul sempurna, menjadi sosok yang betul-betul menjadi panutan bagi makhluk-makhluk yang lain, bagi umatnya. Amma ba'd, fayaqulu al-murtaji ghafarul masawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitabi al-mustamili al-mawa'idi lil alamati al-hafidh asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-syahir bi Ibni Hajar al-Asqalani Tsummal Misri taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin wa sammaituhu Nasaihul Ibad. Jadi kitab ini merupakan syarah dari kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, ini sebagai pendahuluan untuk menjelaskan tentang kitab ini itu isinya secara global tentang apa. Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihati alal istidadi liyaumil mi'ad. Jadi yang pertama ini menjelaskan tentang beberapa bagian untuk mempersiapkan diri kita. Maaf, ini bukan babnya ya, maaf. Kitab Nasaihul Ibad ini menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam mempersiapkan diri kita menuju hari akhir, ketika semua manusia dikumpulkan, ketika harta, anak, istri itu tidak lagi ada manfaatnya di hari dimana pada saat itu kita hanya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon payung syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dijelaskan secara umum, ini beberapa diantaranya itu banyak diambil dari hadis. Apakah itu hadis itu apa ya? Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah itu merupakan sikap perilaku dari para sahabat, contoh dari para sahabat di sini. Nah, yang pertama ini ada sebuah hadis tentang yang di sini dinyatakan sebagai hadis qudsi. Fal hadithul awal ajazani bi al-alamatu Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami tsummal madani ila akhirih. Ini di sini dijelaskan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kalimat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini artinya bahwa ini sumber rawinya Rasulullah. Nah, kalau sumber rawinya Rasulullah berarti sumber utama hadis ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan sebagai hadis qudsi. Bunyinya bagaimana? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma, saya mengharamkan terhadap diri saya sendiri untuk bersikap zalim. Ini haramtu az-zulma ala nafsi, saya mengharamkan diri saya sendiri untuk bersikap zalim atau aniaya terhadap diri saya sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman,
dan saya menjadikan sikap zalim itu sesuatu yang aku haramkan, ditegaskan oleh Allah, kemudian fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian bersikap zalim. Mungkin ini nggak akan sampai pada jam 9 mengurai hadis ini. Sikap zalim itu apa? Sikap zalim itu adalah perbuatan yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kasarnya saja, contoh kasar, sendal kok dikoke ninggon sirah, itu kan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kemudian ya banyak sekali hal-hal yang itu tidak proporsional, bukan pada tempatnya, tetapi kita memaksakan itu menempati pada tempatnya. Misalnya kita berkata kasar kepada teman sesama, ini juga menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena apa? Karena yang kita ajak bicara itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang sama dengan kita. Maka ketika kita memberikan nasihat, itu harus memberikan nasihat dengan cara yang bijaksana, dengan ungkapan yang baik, dengan kalimat yang santun, bukan dengan umpatan-umpatan yang membuat hati orang lain ini bergetar takut, bukan takut karena nasihatnya, tetapi takut karena sikap kita yang kasar itu. Ini juga menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ada karyawan bekerja dari pagi sampai dengan siang, sampai dengan sore, di situ diberi gaji yang tidak layak, ini berarti tidak menghargai seseorang itu pada posisi yang seharusnya. Nah, kelayakannya apa? Dilihat dari UMR-nya. Misalnya loh, ini kok gajinya di bawah UMR, tidak sesuai dengan kemampuan yang dia laksanakan. Ini juga merupakan hal yang sifatnya zalim. Dia punya hak di mana gajinya itu, take home pay-nya itu tidak boleh di bawah UMR, tapi kita memberikan gaji di bawah UMR. Zalim enggak ini? Zalim. Atau sebaliknya, sebaliknya, posisi kita ini, kapasitas kita misalnya sebagai staf khusus tertentu lah misalnya, gaji ini kok podo presiden, ini juga zalim. Gaji ini kok podo gaji ini presiden, selawi utuh misalnya per bulan, ini juga zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, artinya kalau kita itu bekerja, ya bekerja, jangan sampai kita itu datang ke tempat pekerjaan hanya turu ngobrol-ngobrol, malah sekak, malah kadang ngeremi. Ada loh di kantor-kantor tertentu budaya birokrasi seperti itu. Ya, saya nggak perlu sebut kantor di mana, tapi umumnya ini mohon maaf, wis rasa tak sebut wis ndak bahaya nanti, ndak usah ya. Masuk gitu mau butuh jasa layanan tertentu, itu malah orangnya sedang udun mbek sekak. Nggih nggih sekedap. Niki nembe paneng. Sekedap dinteni ana 15 menit setengah jam. Batin hatiku, ya Allah, wong kok ya ana sing kaya ngene. Kepalane kok ya ora mengingatkan. Ini menempatkan waktu di mana dia harus bekerja tapi digunakan untuk bermain-main. Ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Begitu juga ketika Anda itu harusnya istirahat di rumah, malah kemudian bekerja,
sampai larut malam, ini juga Anda tidak menghargai badan Anda ini untuk istirahat. Ini zalim juga. Jadi jenisnya gimana? Ya proporsional. Makanya kalau ada kelebihan beban kerja di luar jam kerja seharusnya, ini harus kita apresiasi. Kalau kita tidak mengapresiasi, zalim juga. Kata Rasulullah, bayarlah upah orang yang bekerja kepada kamu sebelum keringatnya kering. Lembur saiki bayarnya sebulan kemudian. Iki ora terima kering toh, kerontang gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita bersikap seperti itu, zalim namanya. Walah. Jadi kalau kita itu menyadari sebenarnya, tadi di awal sudah saya sampaikan, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang kita lakukan itu yang sangat melanggar terhadap apa ya, rasa kemanusiaan, dan ini melanggar terhadap apa yang sudah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasanya saya ini malah pengen neng omah turu wis rasa kerja. Wah kok ini ya ndak, jangan seperti itu. Kita harus tetap proporsional. Ya, kita harus menghargai orang yang bersama-sama dengan kita. Kita harus menempatkan dia pada posisinya. Ya, kalau memang ya wis saatnya ada perubahan, pergeseran, pergantian, positioning, ya harus dilakukan, karena ini untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk apa kalau kinerja organisasi meningkat? Ya, supaya menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada umat. Nah, sesuatu yang lebih bermanfaat kepada umat itu apa kalau tidak ibadah? Ya, mestinya ibadah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah paham? Tapi kita nggak pernah mikir loh bahwa meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas itu akan meningkatkan produktivitas kemanfaatan kita kepada umat. Kita hanya berpikir mandek pada level, oh profit kita sekian, oh kinerja kita sekian, oh efektivitas kita sekian. Wis mandek ning kono, iki urusan donya tok iki. Gak ono urusannya akhirat. Gawean gambar targetnya kamu 1 minggu 5 hari selesai. Wah, wis rampung ning kono tok. Tapi gak gantol ning nggon akhirat, gak gantol ning nggon urusan ibadah. Kita harus berpikir bahwa efektivitas dan efisiensi ini akan meringkas waktu sedemikian rupa dan kerja kita lebih baik sehingga kemanfaatan untuk umat lebih banyak. 7 hari ditarget, 5 hari selesai, 2 hari untuk apa? Untuk meningkatkan kemanfaatan umat yang lainnya. 7 hari ditarget, 8 hari, 9 hari baru selesai, berarti Anda pemborosan waktu. Nah, kalau begini hubungannya kemana? Langsung ini harusnya meningkat kepada, langsung ngeling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus saya manfaatkan untuk kepentingan yang lain, untuk kepentingan, untuk ibadah yang lain. Akhirnya menjadi bernilai ibadah. Ya, coba panjenengan semua, mulai dari nyetater mobil atau jeglek no motor, mangkat tekan gini, ada niatan enggak bahwa ini untuk ibadah? Insya Allah. Alhamdulillah begitu. Kadang-kadang kita tuh sering lupa. Semoga bismillah diweling sama ibunya, bagi yang yang masih punya ibu atau istrinya. Jangan lupa bismillah sholawat. Ya, baca bismillah sholawat. Tapi yang diinget-inget apa? Nek moco bismillah sholawat, insya Allah paringi selamat. Kepentingan dirinya sendiri kan? Tidak ngeling kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga
kerja saya ini bernilai ibadah. Bismillah mangkat. Nah, di tengah jalan kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Insya Allah dengan begitu kita selamat. Karena apa? Karena Allah tidak suka hamba-hambanya itu, karena Allah lebih suka hamba-hambanya itu selalu berzikir kepada Dia. Nek tiba-tiba kok misalnya ning dalan ono macet, mbah kebanan, mbah opo, utawa misalnya naudzubillah nggih, misalnya ono kecelakaan, sempat ndak ini orang ini zikir? Wis ngopeni awake sik mesti ngopeni bane sing bocor, gak sempat zikir. Nah, itu artinya kalau kita banyak berzikir, kita akan selalu dijaga oleh Allah. Karena Allah suka kepada orang-orang yang selalu mengingat kepada diri. Ada pernah ini, ada seorang hamba minta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ini berdoa terhadap apa yang diminta. Lalu dalam sebuah dialektikanya di situ ada malaikat yang labur. Ya Allah, ya Tuhan tentunya sudah tahulah keadaan itu ya. Ini hanya dialektika untuk menjelaskan pemahaman kita saja. Ada malaikat yang lapor. Ya Allah, orang ini sudah berhari-hari, berbulan-bulan memohon kepada Engkau, dan Engkau belum menurunkan apa yang permohonannya. Kata Allah, wis kowe menengo wae. Aku senang sekali mendengar rintihannya. Jadi saking senengin gak diwewehi wong iku mang, karena Allah lebih suka mendengarkan rintihannya. Soalnya wong ki nak wis takei apa yang menjadi keinginannya, engko malah lali mandek ora ndonga meneh. Ada yang seperti itu. Nah, terus gimana caranya? Nek cara aku wis manut wae lah karo pangeran. Kersane pangeran piye? Belalah menuntun kita pada satu tempat di mana kita yang di tempat itu sesuai dengan profesi kita, alhamdulillah. Sesuai kemampuan kita, alhamdulillah. Kalau di tempat yang di mana kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya kita harus belajar. Begitu cara mensyukuri. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai kaulah hamba-hambaku, kalian semua itu adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang-orang yang aku tunjukkan pada jalan yang lurus. Maka fastahduni, mintalah petunjuk kepada aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Ini berarti segala urusan jalan kita menuju Tuhan itu hanya Allah lah yang mengarahkan. Makanya jangan sekali-kali ada di dalam benak kita ketika kita itu istiqomah sholat sunnah, istiqomah sholat duha, sregep jungkung wayah malam sholat tahajud, poso Senin Kemis gak tahu telat, lalu terbersit di dalam hati kita sifat alhamdulillah, wah aku poso Senin Kemis gak tahu telat, wah alhamdulillah, wah aku tahajud terus, merasa bangga terhadap amaliyahnya. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Kenapa? Ketahuilah bahwa semua yang kita lakukan itu atas dasar Allah lah yang menggerakkannya, Allah lah yang menghendakinya. Jadi ojo kegedean rumangsa, nek wis ngene aku mesti entuk swarga, lho kok ngapling surga. Gak boleh kita tuh ngapling surga. Surga itu gak penting. Sing penting itu kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat yang paling indah dalam pertemuan dengan Allah itu di mana? Ya surga. Jadi nek nyuwun aja njaluk nyuwun surga. Nyuwun ya Allah, mugi-mugi kawula winjang saged kepanggih panjenengan.
ning ndi? Ya ning swarga. Karena dalam waktu-waktu tertentu ceritanya diceritakan itu pada hari tertentu Allah menemui hamba-hambanya di tempat yang sudah ditentukan di sana. Dan kenikmatan yang paling indah, paling luar biasa adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, logikane piye? Kanjeng Nabi siji, umate sak juagat. Kok di samping Rasulullah? Yo rasa di logika donya. Ya. Sekarang begini, panjenengan semua ini di samping saya enggak? Iya, walaupun misalnya hari ini panjenengan tidak ada di dalam satu majelis ini. Setelah ini saya di ruangan saya, panjenengan di ruang panjenengan masing-masing. Panjenengan di samping saya enggak? Dalam satu lingkungan pekerjaan toh. Kita besok berkumpul dengan Rasulullah, ya jangan berkumpulkan kumpul saumah. Ya. Kita ini berkumpul dengan coba misalnya Habib Kalongan tuh Habib Lutfi ndak? Ya kumpul wong padha sak negarane itu. Padha sak kampung. Ya ibaratnya kita itu berada dalam perkampungan di mana Rasulullah di situ ada. Kita ada dalam satu pertemuan di mana Rasulullah itu ada. Ketemu dengan siapa? Dalam majelis di mana ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah manggone ning mburi pol kono wis ora penting, sing penting bareng Kanjeng Nabi. Ya, kalau sudah begini ya insya Allah ya insya Allah kita ini akan dihindarkan dari sifat-sifat yang kotor. Jadi sekali lagi jangan pernah merasa bangga diri bahwa ibadah kita adalah wis top, paling hebat, lalu memandang rendah diri kepada orang, memandang rendah kepada orang lain. Ada sebuah hadis di dalam Arba'in Nawawi, kalau tidak salah hadis yang kedua ya, di dalam Arba'in Nawawi itu saya baca begini. Ada beberapa golongan orang, dua golongan orang, yaitu orang yang kalau memandang dalam persoalan urusan akhirat dia itu merasa lebih rendah daripada orang lain. Tetapi ketika melihat persoalan dunia, dia itu merasa lebih tinggi daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Artinya dia selalu merasa kurang ibadahnya, dan Allah telah memberikan sesuatu urusan dunia ini melebihi apa yang dia butuhkan, sehingga selalu bersyukur, selalu merasa harus selalu melaksanakan ibadah dengan tulus karena merasa kurang ibadahnya. Inilah orang-orang yang benar. Golongan yang lain dalam hal persoalan akhirat dia merasa lebih tinggi daripada teman-temannya, dalam urusan dunia dia merasa lebih rendah daripada teman-temannya. Akibatnya apa? Ya seperti petintang-petinting. Sayalah yang paling tahu urusan agama. Saya yang paling sregep ibadah, sregep sholat, sregep poso. Insya Allah swarga, awakmu mbuh neraka paling. Tapi dalam urusan dunia dia merasa kurang terus. Ya Allah, saya ini sholat terus, puasa terus, tapi kok rezekinya seret ya. Dia tidak bersyukur. Orang-orang inilah yang jauh dari Allah sebenarnya. Sekalipun dia sholat ben-bengi, orang terima 5 rakaat sholat sunai ngasih 1000 misalnya, tapi kalau di dalam hatinya busuk seperti ini, dia sebenarnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk selalu merasa bahwa pertautan hati kita pada pagi ini dan masa-masa yang akan datang dan yang kemarin itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah di frame oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama saling berangkulan
dalam satu grup keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini mengemban amanah, meningkatkan kinerja untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada umat manusia. Ini hadisnya masih panjang dan ini baru satu hal yang bisa saya ungkapkan. Insya Allah semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari bareng-bareng. Ya Allah, 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 ya Allah. Al-Fatihah. Akhir kata, jika ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diingatkan kalau apa yang saya baca tadi saya salah membacanya, saya salah menafsirinya. Mohon saya diingatkan karena ini berkaitan dengan pengetahuan, dengan sikap, supaya kita semua mendapatkan jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.